Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, wah, ini benar-benar memalukan ini ya. Oknum polisi Kasat Narkoba kedapatan menjual sabu bersama 9 anak buahnya. Wow, gila. Dan juga di tempat yang berbeda, 2 orang oknum polisi yang tertangkap merampas uang pengisian ATM sebesar 6, miliar rupiah. Wah, dahsyat. Ini benar-benar keterlaluan, benar-benar memalukan institusi ya. Nah guys, tanpa berlama-lama lagi, setiap videonya mari kita saksikan. Let's go. Oknum polisi Kasatres Narkoba Polres Barelang yang biasa mengungkap kasus narkoba kini justru diduga terlibat dalam peredaran barang terlarang itu. Tak hanya Kompol Satriananda, sebanyak 9 personil lain yang merupakan anak buahnya turut diperiksa. Keterlibatan oknum polisi terkuak lantaran berkurangnya jumlah barang bukti sabu-sabu seberat 1 kilogram yang akan dirilis ke publik. Hal itu diperkuat dengan pengembangan dari kasus penangkapan seorang bandar yang mengungkap bahwa mendapat sabu-sabu dari pengungkapan barang bukti oleh oknum polisi. Waduh. Jadi barang bukti tadi yang dijualnya, dugaan oknum yang terlibat dalam hal ini anggota Sat Narkoba Polresta Barelang saat ini tengah diamankan dalam rangka untuk pendalaman oleh bidang Propam Polda Kepulauan Riau. Kini perwira menengah bersama 9 anggotanya itu ditahan di Propam Polda Kepulauan Riau. Langkah tegas Polri terhadap jajarannya turut tertuang dalam peraturan Kapolri tentang pengawasan melekat di lingkungan Polri. Iya, betul. Polri sebagai pelindung. Waduh. Polri sebagai pengayom. Polri sebagai pelayan. Presisinya itu apa? Jelasin sekali lagi. Cara sederhana dan jelas. Kapolres harus mampu menegur anggotanya. Demikian juga Kapolda. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Masih terjadi hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas. Mas, kalau lagi diajak ngobrol tuh emang sopan ya sambil makan? Bang, kalau saya nggak menghargai Mas, saya dorong-dorong gitu, enak nggak? Bangsat! Yang sopan gitu, kita datang ke sini baik-baik ya? Bajingan! Gusti Allah yang balas. Tolong! Undang-undangnya privasi selamat. Kita adu data. Aduh, ini siapa sih yang ngajarin mencoreng institusi Polri? Ya. Bikin malu dong. Memang bikin malu. Bagian dari keluarga Polri itu harusnya menjaga moto Rastra Swakotama atau abdi utama bagi nusa bangsa, bukannya malah merampok. Astaga. Jadi guys, 2 oknum anggota Polri berpangkat Bribtu dan Bribda ditangkap gara-gara merampok mobil jasa pengangkut uang untuk mengisi ATM, Pak. Iya. Kira-kira uang yang dirampok nilainya berapa? Coba tebak. 2,5 miliar rupiah. Oh, bukannya 6,5 oknum polisi beraksi 6,5 miliar ya? Lain, komplotan jahat ini menjebak mobil pengangkut uang yang melaju. Oh ya, ini tim Kelewang Sumbar ini ya. Mobil berisi yang luar biasa. Salut buat abang-abang itu ya. Polisi pengawal, polisi beneran ya, ditodong senjata api tuh di kawasan bypass flyover Bandara Minangkabau. Wah, parah, bener. Nah, kurang dari 24 jam, salah satu tersangka berinisial HS akhirnya ditangkap, disusul 2 oknum polisi tadi menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat. Uang yang dirampok sempat disembunyikan di semak-semak di kawasan Sungai Limau, Padang Pariaman, tapi akhirnya ditemukan polisi dan nanti dijadikan barang. Alhasil, 2 oknum polisi terancam dipecat dan bakal menghadapi hukuman berat. Kau tahu nggak alasan mereka ngerampok? Iya. Akhirnya sih gara-gara terlilit hutang. Polri kan mereka gajian tiap bulan ya. Repair. Jadi nggak bisa di repair lagi, Pak. Karena ini bukan dia punya kemampuan, nggak bisa. Kalau nggak punya kemampuan kita masih bisa training. Tapi ini integritas mereka dan moral mereka yang sudah rusak. Nah, moral itu nggak bisa diajarin, Pak. Walaupun Pak Presidennya nanti ganti. Walaupun Bapak Presidennya ganti. Makanya saya kasih saran ke mereka, Kapolri itu jangan lagi dari polisi. Harusnya Bang BCA dirubutnya jadi Kapolri. Karena Bang BCA itu satpamnya ramah-ramah loh, melayani loh. Iya kan? Kita datang ke situ, Bapak nunggu ya Pak, nunggu apa Pak?
Coba kalau polisi buat laporan apa ini, udah sana nggak usah, belum apa-apa ditolak. Faktanya seperti itu ya Pak? Ya kan, jadi kalau pemimpinnya diganti si Jaja Setiatmaja di situ kan, nah itu kepolisian bisa ada harapan, karena dia bukan polisi juga, dia nggak segan-segan untuk mengeluarkan, ya kan, menterminasi orang yang memang nggak bagus. Tapi kalau polisian itu masih dari kepolisian, nggak bisa Pak. Karena temu siapa yang melakukan kesalahan, oh itu, ini mah teman saya, oh satu letting, oh ini mah adik asuh. Aduh, susah kalau udah ngomongin adik asuh. kekeluargaan jadinya ya kan, kekeluargaan, udah ngomong family. Jadi seolah-olah kalau dia copot ini, dia melawan kekeluargaan itu. Iya. Susah Pak. Tapi kalau orang dari luar kan dia mana ada adik asuh dia. Iya. Ya kan dia dari BCA, ini dari kepolisian kok. Propam, saya minta turun dan awasi. Sekali lagi saya tanya kepada rekan-rekan yang nggak sanggup angkat tangan. Kalau nggak ada, berarti kalian semua, rekan-rekan semua masih cinta institusi. Dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, pada institusi sesegera mungkin. Ini juga menjadi atensi Bapak Presiden kemarin pada saat hari ulang tahun kemerdekaan, pidato beliau terkait dengan masalah perlindungan hukum, sosial politik, ekonomi untuk rakyat, pemenuhan hak sipil, praktik demokrasi, hak politik perempuan, kelompok marginal harus terus dijamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Ya. Ini menjadi perintah dari pimpinan tertinggi. Ya, harusnya begitu, wajib itu. Peran pemimpin. Tapi kenyataannya gimana ya? Bagaimana peran rekan-rekan untuk selalu mengingatkan anggota, termasuk mengingatkan diri kita sendiri. Dalam situasi seperti ini, tentunya banyak anggota kita yang kemudian tidak percaya diri. Bangkitkan semangatnya. Bahwa dari 430.000 personil Polri, saya yakin masih banyak personil Polri yang baik. Tunjukkan dalam kinerja rekan-rekan, sehingga masyarakat kemudian merasakan, kemudian melihat bahwa lebih banyak polisi yang baik. Dan ini kita harus saling mengingatkan. Jangan biarkan teman kita, anak buah kita kemudian terseret kepada permasalahan yang bisa menurunkan marwah institusi. Pengalaman adalah guru yang terbaik, dan kita minta bahwa ini jangan terulang kembali. Saya sayang pada rekan-rekan, namun pada saat saya harus memilih, maka saya lebih memilih menjaga institusi. Dan saya kira rekan-rekan juga semua memiliki semangat yang sama. Lakukan yang terbaik, lakukan dengan ikhlas, jadikan itu sebagai amal ibadah rekan-rekan. Jaga soliditas internal. Permasalahan yang ada, saya harapkan membuat Polri menjadi lebih solid. Jadikan ini guru yang terbaik. Ingat, banyak yang tidak ingin Polri solid. Jadi saya minta justru dengan permasalahan ini, bagaimana kemudian kita menangani dengan baik dan meningkatkan soliditas internal. Saya Prabu pada pimpinan tertinggi kita, sehingga kita betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan pemerintah dan arahan presiden terhadap kita. Jaga marwah dan nama baik institusi. Ini bukan masalah pangkat, tapi bagaimana rekan-rekan memposisikan institusi ini di dalam hati sanubari rekan-rekan, menempatkan profesi rekan-rekan sebagai ibadah, maka saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Setelah ini, tunjukkan kerja rekan-rekan, jangan kendor, semangat, tugas kita masih banyak, lakukan yang terbaik. Ya, oke, mantap. Nah, benar ya apa yang disampaikan Pak Kapolri ini, masih banyak polisi yang baik-baik, masih banyak oknum itu masih tergolong sedikit saat ini ya. Tapi walaupun begitu, tapi masih ada, padahal Pak Kapolri sudah lama ini kan menyampaikan peringatan seperti ini, tetapi para oknum yang tidak berpikir ini ya, tidak mengindahkan ini, sedangkan Kapolri saja atasan mereka tidak mereka indahkan, apalagi masyarakat biasa begitu ya, yang siapalah begitu. Sedangkan Pak Kapolri itu jenderal tertinggi itu di institusi mereka, tidak mereka indahkan. Masih banyak pungli, merampok begitu ya. Nah dan juga menjual itu si bubuk itu gitu ya. Nah gitu, masih banyak kok, memang benar masih banyak polisi yang baik, polisi yang jujur, masih banyak. Saya yakin itu nggak semua polisi yang jahat, nggak semua polisi yang kerjanya seperti itu. Nah itulah yang harus kita jaga. Institusi itu milik rakyat, institusi itu milik kita semua, bukan milik satu golongan itu. Institusi itu milik rakyat Indonesia.
Nah, harus kita jaga bersama-sama. Nah, oke guys, terima kasih banyak yang bikin nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.